Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo, perlu saya ingatkan tentang niat. Jangan sampai kalian puasa tidak dengan niat. Yang pertama, niat itu untuk membedakan antara amaliyah natural dan ibadah. Makan dan minum, tidur itu pekerjaan natural. Tidak ada nilainya apa-apa. Tapi ketika diniati, maka makan, tidur, minum itu menjadi ibadah. Yang kedua, niat itu menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Puasa itu banyak, ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah. Yang membedakan antara puasa wajib dan sunnah itu juga niat. Yang ketiga, benarnya niat akan berkait dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min amalin shahirin takbirun niyah, wa kam min amalin kabirin tasghirun niyah. Banyak amal yang kecil kemudian menjadi besar karena benarnya niat. Banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena salahnya niat. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, saya harap santri bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar termotivasi membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Dan jangan lupa sebarkan kepada medsos yang lain, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Dan saya berharap vlog-vlog yang mampir di jendela kalian menjadi vlog-vlog yang bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk bisa mengamati dan merenungi apa yang ada di sekitar kita, kejadian dan peristiwa yang terjadi, baik yang terjadi pada diri kita maupun orang lain. Para santri, jawaban sudah banyak yang masuk dan luar biasa. Sebagian besar jawabannya benar, yaitu Kiai Haji Abdul Karim atau Kiai Haji Manaf, seorang yang memang mencintai ilmu karena sampai usia 50 tahun beliau belum menikah karena kecintaannya dan penghormatannya terhadap ilmu, juga penghormatan dan kecintaannya kepada gurunya Syekhona Khalil. Sampai 23 tahun beliau tinggal di Kademangan, Bangkalan, Madura. Ini barangkali Riyadhah ini barangkali yang kemudian menjadi pondasi yang kokoh pada pesantren yang didirikannya, yaitu pesantren Lirboyo Kediri. Kepada yang sudah menjawab dengan benar, semoga keberkahan dari Mbah Manaf atau Kiai Haji Abdul Karim ini juga menimpa, menyertai kita semua. Terima kasih. Para santri, kali ini saya ingin bercerita tentang seorang tokoh Bunyai. Pada saat hamil, tokoh kita ini
agak berbeda dengan anak-anak yang lain. Bunyai merasakan sakit-sakitan, badannya sering lemah, sering muntah, dan tidak seperti ketika hamil anak-anak yang lain. Maka Bunyai bernazar, nanti kalau anak ini lahir akan saya bawa ke gurunya ayahnya, yaitu akan dibawa ke Syekhona Khalil. Benar, ketika anak ini lahir dan sudah cukup agak dewasa, agak besar, sang bayi ini dibawa ke Madura. Dan ketika sampai di Kademangan, cuaca mendadak sangat buruk. Angin berembus sangat kuat, mendung bergelombang, dan langit tampak hitam. Kelihatannya akan ada badai dan juga ada hujan yang sangat lebat. Betul, kemudian tidak berapa lama angin berembus kuat, kemudian hujan sangat lebat, awan tampak hitam, dan beliau berjalan dengan bayinya menuju rumah guru dari ayahanda bayi. Apa yang terjadi? Ternyata ibu dan anak ini tidak boleh masuk rumah, dan dia ada di tengah halaman itu bersama bayinya diterpa hujan yang sangat lebat. Ia hanya bisa berzikir, ia hanya bisa mengingat Allah dan membaca salawat agar bayinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan dengan bayinya, maka dia mencoba meletakkan bayinya itu di teras rumah Syekhona Khalil. Tapi oleh Syekhona Khalil dilarang juga. Bayi itu harus tetap digendong di tengah hujan yang sangat lebat, dengan angin yang berembus kuat, menderu-deru. Tapi sang ibu ini tetap membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan membaca sholawat. Bahkan setelah itu tidak boleh masuk ke rumah itu, bahkan diusir untuk kembali pulang. Dan sang ibu ini tetap menghormati dan mempercayai, moga-moga itu adalah isyarat yang baik untuk anaknya. Para santri, tokoh ini memang istimewa, sejak kecil mendapatkan ujian yang seperti itu, dan ketika mulai dewasa dia adalah seorang otodidak yang luar biasa. Dia seorang pembaca dan juga penulis yang sangat intens, sehingga bahasa Belanda, bahasa Inggris dia kuasai dengan sangat mahir. Sang ayah yang juga kiai besar ingin mencoba memasukkan putranya ke beberapa pesantren, misalnya ke Siwalan Panji, kemudian ke Lirboyo. Tapi ternyata sang tokoh kita ini hanya bertahan beberapa bulan. Tapi keterbatasan waktu yang ada di pesantren tidak membuat tokoh kita ini kemudian mengalami keterlambatan penguasaan pengetahuan, tapi dengan otodidak, fasilitas buku yang ada di rumahnya, fasilitas kitab-kitab yang ada di perpustakaan ayahandanya, pergaulan yang intensif dengan para tokoh dan para ulama, itu menjadi sebuah lingkungan sendiri yang berhasil membesarkan dan mengembangkan pengetahuan tokoh kita ini. Barangkali dengan dua clue tadi, para santri bisa menebak siapa tokoh kita ini. Para santri, mungkin masih agak sulit, saya tambah lagi bahwa
tokoh kita ini mendapatkan kehormatan dengan keputusan Presiden nomor 206 tanggal 24 Agustus 1964. Tokoh kita ini menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Barangkali dengan clue ini para santri bisa menebak siapa tokoh kita ini. Moga-moga cerita ini juga menginspirasi para santri. Mungkin para santri tidak bisa meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, tapi seperti kata Gusmi Hamim Jazuli Ploso, bahwa dunia ini sebenarnya adalah perguruan tinggi yang tanpa bangku. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.